Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan materi pertemuan 2-6. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Anggi Yususilawati oleh Siti Khairul Umami dengan nomor NIM 22811311123 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Layang pandang sosiologi. Materi ini mengulas perkembangan ilmu sosiologi melalui kontribusi tokoh-tokoh besar, yaitu Auguste Comte dan Ibnu Khaldun. Auguste Comte, yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi, memperkenalkan konsep positifisme dan mengemukakan bahwa masyarakat berkembang melalui 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Ia juga membagi sosiologi menjadi 2 cabang utama, yaitu statika sosial, struktur masyarakat, dan dinamika sosial atau perubahan masyarakat. Kontribusinya penting dalam meletakkan dasar sosiologi sebagai ilmu berbasis pada pengamatan dan hukum ilmiah. Sementara itu, Ibnu Khaldun adalah sosiolog muslim yang terkenal dengan teori perkembangan masyarakat melalui konsep ilmu umron yang mempelajari perubahan dan dinamika masyarakat. Ia mengemukakan teori siklus peradaban yang menunjukkan bahwa peradaban mengalami masa kejayaan dan kemunduran yang dipengaruhi oleh faktor solidaritas sosial yang disebut asyabiyah. Hilangnya solidaritas ini dapat menyebabkan kemunduran suatu bangsa atau kerajaan. Selain itu, faktor sosial, ekonomi, dan politik dianggap sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. 7 kekuatan sosial yang berperan penting meliputi revolusi politik dan industri, sosialisme, feminisme, urbanisasi, perubahan agama, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, teori ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, serta dicerminkan melalui pemikiran dan karya tokoh-tokoh penting seperti Comte dan Ibnu Khaldun. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai sebuah fakta sosial. Pendidikan sebagai fakta sosial adalah konsep yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan bagian dari struktur sosial yang ada di luar individu dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai media transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menanamkan norma, nilai, dan budaya yang berlaku di masyarakat dari generasi ke generasi. Ciri utama dari fakta sosial ini adalah berada di luar individu, bersifat tetap dan langgeng, serta mempengaruhi perilaku dan pikiran masyarakat secara kolektif. Fakta sosial termasuk pendidikan bersifat memaksa dan harus diikuti oleh masyarakat, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kontrol sosial yang bertujuan menjaga keteraturan dan kohesi sosial. Selain itu, pendidikan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban sosial dan sebagai mekanisme untuk menjaga identitas kolektif. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan norma dan nilai sosial kepada individu, khususnya mahasiswa. Pendidikan bukan hanya proses memperoleh pengetahuan, tetapi juga bagian dari dinamika sosial yang berperan dalam membentuk struktur sosial, pengetahuan kohesi sosial, serta sebagai alat kontrol dan perubahan sosial. Contoh, penerapan fakta sosial pendidikan dapat dilihat dalam kegiatan sehari-hari seperti upacara peringatan hari besar dan mengikuti norma dan adat masyarakat. Perlunya mengkaji sosiologi pendidikan. Mempelajari sosiologi pendidikan penting bagi mahasiswa kependidikan karena membantu mereka memahami
pengaruh faktor sosial seperti gender dan budaya terhadap akses dan kualitas pendidikan. Pengetahuan ini membekali mereka untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan, serta mengembangkan pendekatan pengajaran yang inklusif, adil, dan peka terhadap keberagaman. Selain itu, sosiologi pendidikan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap peran pendidikan sebagai alat mobilitas dan pengaruh sosial. Pemahaman sosiologi pendidikan penting bagi mahasiswa agar dapat menjadi pendidik yang refleksi dan efektif. Dengan memahami interaksi sosial di sekolah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan pendidikan modern, seperti globalisasi, teknologi, dan keberagaman budaya. Kajian ini membekali mereka untuk mengatasi ketidaksetaraan dan menciptakan pendidikan yang inklusif dan adil demi kemajuan sosial dan pembangunan bangsa. Sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan muncul sebagai cabang dari perkembangan sosiologi secara umum yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Auguste Comte dan Ibnu Khaldun. Awalnya sebagai ilmu murni, sosiologi kemudian berkembang menjadi ilmu terapan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Sosiologi pendidikan mempelajari fenomena pendidikan dari perspektif sosial, dengan fokus pada pengaruh struktur sosial, budaya, nilai, dan kekuasaan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Lester Frankfurt, Emil Durkheim, dan Max Weber menekankan pentingnya pendidikan dalam bentuk struktur sosial, menanamkan nilai dan norma, serta memperkuat solidaritas sosial. Mereka juga menunjukkan pengaruh otoritas, legitimasi, dan budaya terhadap sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan berfungsi sebagai alat untuk memahami dinamika sosial dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan demi pembangunan masyarakat. Pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan mempelajari hubungan antara pendidikan dan struktur sosial, termasuk pengaruh faktor sosial seperti kelas, ras, dan budaya terhadap institusi pendidikan. Fokus kajiannya mencakup interaksi guru dan siswa, dinamika kekuasaan di kelas, serta hubungan antar siswa yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan ekonomi. Sosiologi pendidikan juga menyoroti hubungan antara sekolah dan komunitas, termasuk peran keluarga serta pengaruh sistem sosial lain seperti ekonomi, politik, dan budaya terhadap pendidikan. Disiplin ini menjadi alat penting dalam menganalisis bagaimana pendidikan dipengaruhi dan memengaruhi struktur sosial, serta membantu merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Mohon bimbingan.